Saya ingin merespon beberapa tanggapan dan juga pertanyaan dari netizen dan dari jamaah. Pertama, cukup nyentrik penjelasan saya tentang la ilaha illallah hayyun mawjud. Itu sudah 2 kali ya saya klarifikasi, kemudian masih ada tanggapan yang cukup bagus ya. Begini, jangan berterima kasih pada profesor, itu penjelasan yang sangat berbahaya. Profesor, tolong belajar ilmu sorof lagi ya. Penjelasan profesor sangat berbahaya. Baik, sebenarnya saya sudah belajar ya, sorof itu sudah belajar, ilmu tata bahasa Arab sudah belajar, alfiyah sudah pernah hafal, kemudian tasrifan itu juga hafal. Di Al-Azhar saya di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab, kemudian S2 saya ilmu pelajaran atau pengajaran bahasa Arab untuk orang non Arab. Ya, kalau teori nahwu sorof atau qawaid tata bahasa Arab saya sudah belajar, tapi tetap kalah pinter dengan netizen ini ya. Netizen ini sangat jelas di atas saya pengetahuannya, karena menganjurkan saya belajar lagi berarti saya memang masih kurang. Tapi untuk belajar itu saya sudah pol ya. Soal tidak bisa ya urusan lain. Heran saya kok tetap tidak bisa sampai sekarang ya. Jadi ini sebenarnya bukan soal sorof ya. Ngerti banget lah saya kalau soal sorof itu. Wajada yajidu itu bukan fi'il lazim, tapi muta'addi. Tapi baiklah, saya tidak mau berdebat soal ini. Kalau mau ikut monggo, kalau tidak mau tidak apa-apa. Saya hanya mengajukan ini soal arti saja kok sebenarnya. Soal mengartikan, bukan soal sorofnya. Kalau sorofnya ya sama-sama ngerti lah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ketika saya S2, ada mata kuliah dirasah mutaqaddimah lil lughah arabiyah, studi lanjut bahasa Arab. Itu orang-orang Arab itu tentirnya ke saya, datang ke saya untuk mendapatkan penjelasan tentang hal-hal tata bahasa, balaghah, ma'ani ya bahasa Arab ya. Hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab itu dikaji di dirasah mutaqaddimah lil lughah arabiyah. Itu studi lanjut bahasa Arab sudah tingkat paling tinggi, advance gitu. Kalau hal seperti ini ya sama dengan 4 kali 4 berapa gitu aja ya. Tingkat kesulitannya 4 kali 4 sama dengan berapa sih ya. Jadi saya mohon maaf kepada netizen, baiklah panjenengan memang lebih pintar dari saya soal sorof ya, tetapi saya tetap punya pendirian bahwa kata maujud memang saya sudah menyadari sejak awal itu kalau soal arti bisa ada, bisa terwujud, bisa wujud, bisa terwujud. Iya, maujud itu isim maf'ul dari wajada yajidu, bukan wujud saja, tapi maknanya banyak, antara lain terwujud itu juga maujud. Apalagi kemudian ada fa'ilnya atau isim fa'ilnya wajid. Wajid itu juga banyak artinya, bisa kaya, bisa sangat disuka, bisa mewujudkan. Jadi Allah SWT maha wajid, maha mewujudkan. Saya tidak mengelak bahwa kata mewujud itu bisa berarti ada, bisa berarti wujud, yes. Hanya kami bersama para lughawiyun, ahli bahasa itu menyatakan bahwa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala jangan gunakan kata itu. Kalau untuk makhluk silakan maujud, yes, nah maujud, oke, ada makna. Tapi wong ada kata yang lain, wujud, kenapa tidak pakai wujud saja? Toh hanya demi itu, hayyun, wujud kan lebih bagus, lebih meyakinkan untuk semuanya. Kalau maujud nanti akan ada perdebatan. Sekali lagi, oke, panjenengan boleh merasa benar, bahkan boleh merasa lebih pintar soal sorof daripada saya. Oke, saya iyakan. Saya tidak lebih pintar dari panjenengan soal sorof,
Walaupun saya sudah notok belajar saya soal bahasa Arab, gak enak dunia ini, sudah ada di mana saya harus belajar, sudah mentok menurut perasaan saya. Jadi kalau wajada itu dikatakan fi'il lazim, ya saya tetap menyangkal bahwa itu fi'il muta'addi. Wajadu ma'amilu hadira, itu surat Al-Quran itu punya maf'ul kan, berarti fi'il muta'addi. Tapi baiklah, ini nanti berlama atau berkepanjangan. Yang terang, saya mengakui bahwa saya tidak pintar. Pertama, saya mengakui bahwa saya mungkin saja salah. Cuma saya tetap mengajak penjenengan kalau mau untuk memulai wirid, memulai zikir la ilaha illallah itu toh bukan sunnah kok, bukan dari Nabi kok, itu kreasi para ulama. Kita hargai, kita hormati orangnya, kita hargai. Tetapi saya kok punya pikiran kalau untuk Allah Subhanahu wa taala jangan menggunakan kata maujud. Maujud itu terwujud. Atau ada, iyalah ada juga maujud. Untuk makhluk yes silahkan. Tapi untuk Allah ayolah kita gunakan kata wujud. Kalau mau, tapi kalau tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Bagusnya gunakan akhlak karimah. Menegur orang gunakan akhlak karimah, apalagi terbuka di depan umum. Itu tidak enak, tidak nyaman. Tapi saya, siapapun yang bersalah kepada saya maafkan. Itu tidak bersalah kok. Memang saya memang perlu belajar sorof lagi kayaknya ya. Perlu belajar sorof lagi, walaupun saya sudah tidak sempat lagi untuk belajar itu. Saya andai kata itu dianggap su'ul adab, saya maafkan. Gitu aja. Setelah ini sudah selesai untuk pembahasan maujud. Kalau mau tetap menggunakan silahkan. Hanya saya mengajak karena ada pilihan kata lain yang lebih tidak ada perbedaan pendapat, maka sebenarnya digunakan la ilaha illallah hayyun wujud. Itu lebih bagus, lebih pas, lebih tidak bermasalah, dengan tidak mengecam mereka yang menggunakan hayyun mawjud. Silahkan, tapi tentu ya ditanggung sendiri pemahamannya, pertanggungjawabannya. Dengan demikian selesai sudah. Asmaul Husna itu ada kata wajid kan. Wajid itu apa artinya? Ya, macam-macam, banyak ya. Sekali lagi sudah, ini kalau diperdebatkan tidak selesai ya, tidak selesai. Sama-sama punya argumen, sama-sama pernah sekolah, walaupun saya kalah belajarnya dengan netizen ini.